Enggak yang mau azan ya. Jangan adil azan. Allah. Tak selera orang ke masjid doh. Banyak datang ke masjid itu tapi bukan mau sholat. Ini ngajak bertumbuk. Siapa yang azan tadi itu? Ya minimal apalah, meskipun tak merdu tapi jadilah. Ada dulu kan, pernah dulu tuh. Dia apa tuh? Allah, saat itu dipanggil sama Ustaz langsung, ditampar langsung, pam langsung. Insyaallah kalian bagus-bagus lah ya, bagus. Jadilah itu aja. Siapa tuh azan dia kan? Weh, suara siapa lah nih? Kok tak pernah saya dengar selama ini. Mantap. Qala Allah Ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna, dan mengutamakan mereka ala anfusihim, atas diri mereka. Artinya mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Walau kana bihim, sekalipun ada ialah dengan mereka khasasah. Khasasatun sebermula kesusahan. Ini kan ayat ini sebenarnya berbicara tentang kaum Ansor, yang bagaimana kaum Ansor itu menolong kaum Muhajirin, meskipun kaum Ansor sendiri ada susah, mereka kesusahan tapi datang kaum Muhajirin mau ditolongnya. Nah itu. Al-qaidatul khamisatu wal ishrun, kaidah yang ke-25. Al-itharu bi ghairil ibadati matlubun, sebermula mengutamakan orang lain dengan selain ibadah, matlubun ialah dituntut. Lawannya tadi, kalau dalam perkara selain ibadah maka kita dianjurkan untuk mengutamakan orang lain. Al-amthilatu minha al-itharu bil miskin, mengutamakan orang lain untuk menjadi orang miskin. Aduh, gimana nih? Uang aja jadi miskin. Ada apa? Masa yang diutamakan mah anda baca kitab mabadi ya? Apa maksudnya itu? Menolong orang miskin. Coba kita tengok redaksi di bawahnya sesuai. Al-itharu bil libas, mengutamakan orang lain dengan pakaian. Artinya apa? Kita utamakan orang lain memiliki pakaian baru kita. Misalnya ada pakaian nih, misalnya pakaian tinggal satu, mau beli pakaian nih, wih keren pakaiannya, mau beli, ada orang rebutan, saya mau beli juga, ajalah tuh uang aja lah. Nah kalau miskin, dia miskin, dan jual ajalah uang aja lah. Dan tidak jadi miskin tuh, kayu aja gitu. Apa maksudnya? La'ala sawab maskan bi ghairil ya, tidak ada huruf ya-nya itu dah. Al-ithar mengutamakan bil maskani, dengan tempat tinggal. Ranjang di asrama hanya 5, anggota asrama ada 6, 11. Ini contoh nih ya, tidak asli. 6 misalnya, kurang 1, untuk kamu aja lah, biar saya tidur di lantai. Gitu. Hendaklah kamu aja lah, yalah sama-sama di lantai lah, Wak. Yuk. Itu mantap. Insya Allah ya, lala sawab itu bukan miskin. Saya nggak tahu, atau ada yang paham? Karena kalau ikut redaksi di bawahnya, setelahnya lagi al-itharu bit to'am, artinya apa? Kita lebih mengutamakan orang lain mendapatkan makanan daripada kita sendiri. Berarti kalau miskin kan kita mengutamakan orang lain mendapatkan kemiskinan daripada, kayaknya enggak lah kayaknya itu. Miskin itu bagus, San. Iya bagus miskin, bagus. Kalau bagus saya doakan jadi miskin nanti. Apa cuma baca kaifatakunu ghaniyan ya sana. Mana lebih berat, ujian sabar apa ujian syukur? Ujian? Lalu kenapa kalian tidak mau jadi miskin? Karena saya mau memberi daripada meminta. Saya mau menjadi orang yang wajib zakat daripada orang yang mustahik zakat. Karena diperintahkan itu adalah bayar zakat, bukan menerima zakat. Berarti secara tidak langsung kita disuruh untuk orang yang
kaya, kuat ekonominya. Gitu dalilnya. Jadi jangan mau jadi miskin ya. Cobalah kalian ceramah zaman sekarang, ngajak orang, janganlah kalian cari-cari dunia. Tidak ada Allah perintahkan, nahnu narzukuk, kata Allah, kami yang memberi rezeki. Tinggalkan dunia ini, cari akhirat dunia, cari agama akhirat. Insya Allah dunia akan mengejar. Iya Ustaz, iya aja. Ustaz kesiko naik apa? Naik sepeda. Tuh sepeda yang nggak ada remnya, yang digayung ketak, ketak. Percaya ndak kira orang? Oh, kalau cinta Ustaz ndak yakin ya. Coba kalian datang, pakai mobil Pajero kan, parkir dekat pintu, pintu masjid kan, kan, bilanglah, tinggalkanlah dunia, jangan cari dunia, cari agama. Fokus kalian ke agama, insya Allah dunia itu ikut. Percaya enggak orang? Oh iya, insya Allah saya hadis bin nikmah misalnya kan, saya selalu belajar agama ini umum, tidak ada saya cari, saya gak PNS segala macam. Alhamdulillah saya diberi sedikit rezeki oleh Allah. Tengok mak Pajeriku seketik gimana banyaknya ya, kan gitu kan. Ayalah Sat, gitu. Zaman sekarang berdakwah kalian, baju koyak sini, dijahit pakai kain lain, sarung lain misalnya. Percaya orang? Ya ada mungkin. Ini pakai pakaian keren, permata, silau orang tengok, mantul cahaya lampu kan. Ush, kok ngeri baju Ustaz kok ni. Baru berdakwah perlu stylist apa nama itu. Perlu zaman sekarang ya. Tidak bisa zaman sekarang kalian ya sok-sok kalian tawaduk segala macam. Tawaduk tu ya di sini aja lah kalian. Di pondok nih pakai pakaian cawang camping, tidak apa-apa. Peci lah masak. enggak ini yang saya tuduh ya, ini baru nih kayaknya. Peci lah masak yang yang buka langsung datang agas. Langsung. Janganlah beli peci baru, di-upgrade peci itu bajunya. Silakan warok tapi jangan yang tidak layak pakai dipakai lagi, jangan. Itu ya, jadi lala sawab itu maskan bacanya, nun iyanya. Tadi saya cari ini antara apa nih, mungkin mimnya yang salah salah tulis atau apanya. Kalau tempat tinggal kan, karena saya ikut di bawah pakaian makanan, kayaknya tempat tinggal lah kan, tempat tinggal pakaian makanan itu. Jadi tempat tinggal itu ada dua, bisa sukna sin kaf nun ini rumah ya, bisa maskan. Kayaknya kalau sukna banyak kali ya diedit, mimnya dihilangkan, ya sama nunnya ubah posisi ya, kayaknya maskan aja. Maskan itu hanya menghilangkan iyanya saja, maskan insyaallah. Tuh. Minha tarkul akhdhi min malis sodakoti, meninggalkan mengambil dari harta sedekah, itharon lil ghairi, karena mengutamakan bagi orang lain. Wah, ini sedekah saya kasih, oh jangan kasih aja orang yang lebih membutuhkan. Zakat misalnya, ini Ibnu Sabil, apa kalian? Sabilillah ya, Ibnu Sabil pula, anak jalanan itu. Sabilillah nih, ini saya zakat. Kira-kira ada nggak orang miskin di kampung? Ada, kasih sama dia aja lah, lebih membutuhkan daripada saya. Alhamdulillah saya diberi kecukupan rezeki. Nggak bisa saat di masjid itu kadang ada tuh udah ditentukan ini nggak bisa diubah, gimana saat? Atau misalnya kalau saya tolak saat, saya dibilang sombong sama mentang-mentang apa, gimana saat? Ambil lalu kasih ke orang lain gitu. Ini enggak rebutan, cari dalil gimana dia berhak menerima zakat. Ada pula santri gitu itu, jangan lagi gini, tapi Ustaz gini, jangan lagi, tapi gini Ustaz, jangan lagi, tapi gini Ustaz, alhamdulillah, oh iya Ustaz, makasih Ustaz ya, tanya. Siapa tuh? Di sini tidak ada dah. Ada tuh.
Minha tarkut tijarati, meninggalkan berdagang, fi syai'in, pada sesuatu, yarju fihi ribhan, yang mengharap ia orang padanya sesuatu akan keuntungan, di ghairihi, bagi orang lain. Kalau saya berdagang ini, dagangan orang itu yang sama dagangannya, bisa kurang untungnya, ya udahlah saya gak mau berdagang ini, biarlah keuntungan untuk dia semua. Mau ndak? Berani ndak gitu? Ini toko harian, kok tetangga ada buka toko harian aja, biar aja lah saya tutup toko saya, biar keuntungan untuk dia. Itu payah tuh Ustaz, istikharah panjang bego tuh. Jualan apa misalnya? Ini apa misalnya pabrik, ada pabrik batu bata misalnya kan, kebetulan tetangga itu juga bisnisnya. Ya udahlah, biar saya utamakan orang lain, berlah tetangga orang lain mendapatkan keuntungan duniawi, berlah saya tidak, saya cari rezeki yang lain, tawakal kepada Allah. Mau akhirat juga iya saat, tapi dunia jangan dilupakan saat. Berani enggak ya? Ada enggak yang berani? Berani enggak? Ya enggak usah sosok wali, kita nih masih manusiawi ya, Pak. Berani enggak kira? Mau enggak? Belum bisa ya. Bukan enggak mau, Ustaz. Sebenarnya saya mau, tapi ini punya orang tua. Aisyah, tapi alasan C. Nanti kalau siapa nanti orang tua saya kan durhaka sama orang tua. Saya diberi amanah untuk menjaga toko, bukan diberi amanah untuk menutup toko, Ustaz. Iyalah. Apa-apa. Jadi apa juga ya? Ada nggak kira-kira zaman sekarang kayak gini lagi orang? Insya Allah ada ya, pasti ada. Tapi ya kalau bisa, ini penjual itu, ini berapa harganya? 5.000. Saya 4.900, lebih murah daripada dia. Dia berapa? 4.500. Saya 4.450, lebih murah daripada dia. Tuh gimana? Pokoknya dagangan dia yang laku. Tuh. Jangan mau dia lagi di sana tuh, syubhat. Saya nih halalan thayyiban. Saya alumni pesantren, jelas nama tokonya adalah toko sunnah. Ini sesuai dengan sunnah. Allah. Apa yang dijual? Rokok. Toko sunnah tapi dijual rokok. Allah. Dagang-dagangan orang-orang Yahudi, orang apa, Israel segala macam. Itulah ya dunia. Qala Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, tiap-tiap kalian ialah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan tiap-tiap kalian mas'ulun ialah ditanya atau dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, dari yang dipimpin. Kalau Indonesianya dari rakyat. Nah, jadi rakyat itu asluhu dari bahasa Arab ya. Rakyat asluhu ra'iyah. Maknanya ra'iyah itu yang dipimpin, isim maf'ul dari masa iya? Jangan sembarang bilang. Saya suruh tasrif nanti. Al-qa'idatu, intinya apa? Setiap kita ini adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau dia ketua kelas, pemimpin. Kalau dia keluarga, kepala keluarga. Kalau kami, Zat, kalau kalian udah pemimpin pemimpin bagi apa? Bagi diri sendiri. Kan ada amanah, kita kan ada amanah dititipkan untuk menjaga diri kita. Makanya orang yang bunuh diri itu masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak amanah, tidak melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Tuh, jangan sampai kalian bunuh diri. Kalau cuma keinginan ya tidak apa-apa lah, tapi jangan dipraktekkan ya. Punya cita-cita itu pula kan, biar viral. Kalau mati viral mana pula. Atau mau coba ilmu kebal, lompat dari lantai 4, baru mengamalkan tadi malam nih membaca sebanyak 4.000 bacaan. Cobalah. Alhamdulillah, Ustaz, saya nak mati, Ustaz. Itu gimana? Lumpuh. Ya kan amalannya tidak mati, bukan tidak lumpuh.
Nggak usah lah amalan gitu ya. Ustaz punya Ustaz. Nah, itu lain lagi. Besok lah ya, nanti Ramadan tanggal 20 nanti. Oh, nanti saya kasih nanti. Amalan itu apa, Ustaz? Agar bisa buat nasi goreng misalnya kan. Jualan. Nah, kitabnya Kaifah Takunu Ghaniyan, amalkanlah. Pagi-pagi nanti nyapu halaman, nyapu rumah, bakar sampah enggak jadi-jadi, yalah hujan dulu tadi. Aduh. Lama pula keringnya lagi dah. Al-Qaidatus Sadisatu wal Ishrun, kaidah yang ke-26. Ini targetnya besok hatam nih. Tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Tasarruful imami, tasarrufnya imam atau kebijakannya imam ala ra'iyati kepada rakyat, manutun bil maslahati ialah dilandaskan, didasarkan dengan kemaslahatan. Ketika imam ingin membuat kebijakan, maka harus berlandaskan kemaslahatan untuk rakyat. Tidak boleh ada kepentingan pribadi di sana. Al-amthilatu annahu, bahwa sungguhnya idza qasama zakata, apabila membagi ia imam akan zakat, alal asnafi kepada asnaf, yahrumu alaihi, haram atasnya imam, at-tafdilu oleh melebihkan, ma'atasawil hajati bersama samanya kebutuhan. Ketika imam membagikan zakat, membagi-bagi zakat untuk si anu sekian, untuk anu sekian, maka tidak boleh melebihkan salah seorang di antara asnaf padahal hajatnya sama. Ini kalian misalnya asnaf tuh 2, 3, 4, 5, 9 ya. Ya 9, 10. 9. Ini asnaf semuanya nih. Saya imam, saya bagi iyalah untuk dia 5, untuk 5, 4, 5, 7. Itu enggak boleh itu. Kalau memang hajahnya, kebutuhannya sama. Tapi kalau kebutuhannya beda, boleh dibedakan. Bahkan harus menurut saya, menurut apa? Makanya adil itu bukan sama banyak, bukan sama rata adil itu, tapi adil itu sesuai kebutuhan. Masa iya sama uang belanja anak yang masih SD sama kuliah atau SMA atau aliyah misalnya? Ya beda lah. Apakah itu adil kalau dibedakan? Adil. Apa nih? Asap nih. Ada yang bakar sampah itu ya? Jangan malaikat. Ustaz bongi, yuk bakar sampah yuk. Malaikat saya itu. Iya, enggak tercium kalian? Tercium? Minha la yajuzu li ahadin, tidak boleh bagi salah seorang, min ulatil umuri, dari wali umur. Wali umur ini sama kayak imam ya, artinya orang yang mengurusi perkara orang lain. Bisa ya imam biasanya ya, pemimpin. Nah, pemimpin lah. Tidak boleh ayyan sibala imaman, oleh bahwa menegakkan ia ahad akan seorang imam, lis solati, untuk solat. Imam yang bagaimana? Fasikon, imam yang fasik. Wa in sahahna solata, dan sekalipun menganggap sah oleh kami akan solat khalfahu, di belakangnya imam. Li'annaha, karena sesungguhnya solat di belakang imam yang fasik, makruhatun, ialah dimakruhkan. Imam pemimpin itu tidak boleh menunjuk imam yang fasik, orang yang fasik untuk menjadi imam di dalam sholat. Meskipun menurut kita Syafi'iyah itu bermakmum kepada atau menjadikan orang fasik menjadi imam itu hukumnya sah, hanya sekedar makruh ya. Imam fasik kita ikut kepada imam itu hukumnya hanya makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Meskipun hanya sekedar makruh, yang namanya pemimpin tidak boleh menunjuk orang fasik menjadi imam sholat. Kenapa? Karena untuk mempertimbangkan maslahat
masyarakat atau maslahat rakyat, kecuali kalau memang tidak ada yang adil, yang ada hanya fasik aja. Gimana? Oh ya, silakan. Tuh. Minha la yajuzu lahu, tidak boleh bagi imam ayyuqaddima min baitil mali, bahwa mendahulukan ia imam dari baitil mal, ghairal ahwaji, akan orang yang tidak membutuhkan, alal ahwaji, atas orang yang lebih membutuhkan. Ingin membagi-bagi harta yang ada di baitul mal, nggak boleh imam lebih mendahulukan orang yang nggak butuh atau nggak terlalu butuh dibandingkan yang butuh. Jadi gimana caranya? Dikasih dulu kepada orang yang membutuhkan, baru nanti kalau ada lebih atau misalnya masih bisa dikasih ke yang lain, baru nanti kasih yang kurang membutuhkan. Butuh juga tapi lebih membutuhkan si A misalnya, maka harus memberi kepada yang A dulu. Qala Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idra'ul hududa bisyubhati, cegahlah oleh kalian akan had dengan syubhat. Akhrajahu Ibnu Adi min hadits Ibnu Abbas. Artinya kalau kasus itu masih perkara syubhat, maka jangan sampai diberi had. Tidak boleh. Ini perkara ini masih syubhat nih, kita hukum, jangan, tidak boleh. Tinggalkan, jangan sampai had itu kena kepada sesuatu yang masih syubhat. Itu dalilnya. Kaidahnya gimana? Al-qaidatus sabi'atu wal ishrun, kaidah yang ke-27. Al-hududu tasqutu bisyubhati, bermula had ialah gugur ia had dengan sebab syubhat. Al-amthilatu minha, man wati amra'atan, barang siapa yang menggauli ia orang akan seorang perempuan, zannaha halilatahu, menduga ia halka dan menduga ia orang akannya perempuan, halilatahu akan istrinya orang, falaisa alaihil haddu, maka tidak ada atasnya orang oleh had. Digaulinya perempuan, dikira itu istrinya, ternyata istri orang lain misalnya, maka dia kena hukum? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu syubhat, kan dia salah sangka, itu syubhat namanya itu. Minha man wati amra'atan, barang siapa yang orang yang menggauli ia orang akan perempuan, takunu halalan inda qaumin, yang ada ia perempuan ialah halal di sisi satu kaum, haraman inda akharina, haram menurut kaum yang lain. Kanikahil mut'ati, seperti nikah mut'ah, wan nikahi bila waliyin, dan nikah tanpa ada wali, au bila syuhudin, atau dengan tanpa saksi, wa kulli nikahin, dan setiap pernikahan, mukhtalafin fihi, yang diperselisihkan padanya nikah. Ketika ada kasus orang menggauli perempuan yang menurut satu pendapat itu sah, tapi menurut pendapat lain itu tidak sah, maka tidak boleh dihad. Misalnya nikah mut'ah, ada yang berpendapat nikah mut'ah itu sah. Ada. Siapa? Syiah. Tahu bulan Syiah? Coba, saya pengen, tapi saya belum ketemu. Kalau pengen ketemu, saya pengen adu, pengen menantang. Bagi kalian sah nikah mut'ah itu? Tahu nikah mut'ah? Apa nikah mut'ah? Ya kayak nikah kontrak itulah. Nikah yuk sama sebulan, ayo katanya. Nikah yuk selama semalam, ayo katanya. Gimana pakai nikah mut'ah ya? Transaksi apa itu, zina itu tidak bisa juga ya. Nanti perlu masa iddah nanti kan. Ada nggak ulama mengatakan perempuan tidak perlu masa iddah? Cerai sekarang, besok boleh nikah. Ikut itu aja lah, lama ali kayaknya. Nikah mut'ah atau nikah tanpa wali. Ada ulama yang mengatakan boleh nikah tanpa wali? Ada ya. Nah, misalnya ini, jadi misalnya ada seseorang yang nikah tanpa ada wali atau tanpa saksi, menurut Syafi'iyah sah tidak nikahnya?
Oh tidak sah, tapi ternyata ada mazhab lain yang mengatakan pernikahan seperti itu sah. Maka apa orang tersebut bisa atau boleh atau berhak diberi hukum? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu nama syubhat. Syubhat itu apa? Di satu sisi atau di satu pendapat ada yang mengatakan sah dalam kasus ini ya, tapi di dalam pendapat lain, pendapat ulama lain ada yang mengatakan nikah seperti itu tidak sah. Minha man saroko, orang yang mencuri ia orang, madzannahu milkahu, akan sesuatu yang menduga ia orang akannya sesuatu, milkahu ialah miliknya orang, au milka abihi atau milik bapaknya orang, au benahu atau milik anaknya orang, falaisa alaihil haddu, maka tidak ada atasnya orang oleh had li syubhatil istihqaqi, karena adanya syubhat kepemilikan. Ini berarti bukan mencuri dia ya, niatnya tidak mencuri, niatnya ini niatnya ngambil barang. Nah, saya ambillah, kan punya anak saya, ya bolehlah diambilnya, dipakainya misalnya, atau diambilnya, dimakannya, dikiranya itu punya orang tuanya atau punya anaknya atau punya dia, rupanya itu punya orang lain, maka orang tersebut tidak boleh dikenai had. Kenapa? Karena ada syubhatul istihqaq di sana. Minha man syaribal khamra, barang siapa yang meminum ia orang akan khamar, litadawi, untuk berobat. Wa in kana al-asahu tahrimahu, dan sekalipun ada oleh pendapat aso ialah haramnya meminum khamar untuk berobat. Li syubhatil khilafi, karena ada syubhatul khilaf. Ada pendapat yang mengatakan boleh minum khamar untuk berobat. Minum kena had tidak loh. Pendapat as-sah mengatakan tetap haram, kecuali kalau darurat ya, kalau tercekik kayak kemarin itu ini enggak, untuk berobat tetap haram. Gimana? Apakah orang tersebut kena had karena pendapat as-sah ini? Tidak. Kenapa tidak? Karena di sana ada khilaf ulama, ada syubhat berarti di sana. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi enggak bisa dikenai had. Qala Allah Ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih. Apa biasa artinya? Sebenar-benar bertakwa ya, sebenar-benar bertakwa. Al-qaidatu tsaminatu wal isyrun, kaidah yang ke-28. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak malayatimul wajibu, sesuatu yang tidak sempurna oleh wajib, illa bi, kecuali dengan sesuatu, fahuwa wajibun, maka ianya sesuatu ialah wajib. Ini masyhur kaidah ya, masyhur nih, banyak kita temui di kitab fikih atau di kitab usul fikih. Al-amthilah minha wajaba ghuslu juz'in minar raqabati war ra'si, wajib oleh membasuh bagian dari leher dan kepala, ma'al wajhi, bersama wajah. Ketika membasuh wajah dalam berwudu, maka wajib membasuh leher dan kepala. Jadi ketika wudu jangan ngepas, jangan pas-pasan wajah. Wajah itu apa? Dari tempat tumbuh rambut sampai tulang rahang bawah. Kalau sampingnya telinga, mana pula telinga ni wajah. Ini apa namanya ini? Ya inilah ya, ini. Nah, jadi jangan ngepas, tapi harus membasuh kepala. Kepala itu artinya rambut ya, dan leher di sini. Berarti basuh gini. Kena lehernya sedikit. Kenapa? Karena hampir mustahil basuh pas-pas. Kalau tidak membasuh kepala, membasuh rambut, maka tidak akan sempurna basuhan wajah. Maka hukumnya membasuh sebagian kepala adalah wajib. Basuh sebagian, basuh dikit maksudnya. Jadi basuh wajah itu jangan apa ya, ada orang basuh itu ini, jangan gitu ya. Ambil air, gini kan. Tapi jangan pula ini nggak terbasuh. Ada gini kan ya, ini nggak terbasuh hidungnya, mancung misalnya. Salah juga ya. Artinya ke pinggir itu. Jadi sebenarnya telinga ini berapa kali terbasuh? 3 kali. Ketika basuh wajah kena, ketika basuh
rambut kena ketiga, nah, 3 kali sebenarnya terbasuh. Kalau benar-benar sempurna ya, saya sempurna kali saya celupkan wajah saya ke bak, diceburkan. Semuanya terbasuh Ustaz. Ya, enggak juga ya. Enggak kayak gitu juga caranya. Was-was itu saya ingat selalu kawan saya itu. Was-was apa tuh niat. Capek deh kan? Nawaitu. Celupkannya ke bak. Lama keluar. Apa? Beruduk. Kok gitu kali lah wuduknya. Oke, takbir. Allah. Itu salah itu. Mukoronah itu salah dia itu. Cukup mukoronah urfiyah aja sebenarnya itu. Simple takbir itu. Tapi jangan pula menyepelekan. Allahu Akbar. Itu curiga juga saya itu. Kan gitu biasanya kan, ketawa-ketawa. Dia sampai nunggu walam yakul lahu kufuwan ahad, nunggu itu kan, takut ketawa. Yo curi itu yo. Kufuwan ahad. Allahu Akbar. Itu memang waliyun min auliyaillah kalau memang bisa benar-benar ya. Orang kan itu untuk hudur itu, agar khusyuk hudur, kadang baca apa namanya? Al-Falaq, An-Nas, baca apa lagi Ustaz? Allahumma darabila itu pula apa namanya? Ilahi anta maksudi wa ridhuka matlubi. Tambah lagi astagfirullah. Itu biar apa nama itu? Mengumpulkan apa nama? Mengumpulkan kekhusyukan. Jadi pas takbir mantap. Itu level-level orang normal. Kalau kalian kan tidak normal kan? Ketawa-ketawa langsung bisa takbir itu. Main. Allahu Akbar. Masya. Lupa dimatian. Biasakan belajar khusyuk. Minha. Ini ya. Wajib ghuslu juz'in minal addi. Wajib oleh membasuh bagian dari lengan ini. Ini apa nih? Lengan apa nih? Lengan ya. Dari lengan, wasaki dan betis. Ma'adh-dhira'i bersama hasta, warijli dan kaki. Ketika sama wudhu membasuh hasta, aslinya kan sampai siku, tapi biar sempurna maka wajib membasuh sebagian lengan, setengah lah, paling tidak setengah itu maksimal. Sampai sini Ustaz? Ya, ada apa-apa sih, yang penting minimal setengah. Kalau kaki sama ya betis, nggak usah sampai ke paha, apalagi sampai buka aurat. Untuk apa? Biar sempurna sih. Apa tuh? Muhajjalin apa? Orang yang bercahaya karena tahjil, hurron. Itu. Jadi katakan kenapa kok di sini lebihkan karena bercahaya nanti. Saya pengen bercahaya semua saat kaki dibasuh sampai ke paha kan. Ini basuh sampai ke sini. Wah, ini basuh semua. Badan tidak perlu kan saya pakai baju di akhirat nanti kan. Iya, misalnya kan. Bercahaya. Iya gitu ya. Enggak lah ya, sesuai tuntunan lah ya. Cukup sampai ke betis misalnya. Wih, tengok betisnya tuh. Mantan premannya rupanya. Apa? Tatonya banyak. Tato sarang lebah. Bolong-bolong. Tapi enggak ada madunya. Madunya ada itu Itu bentar lagi kedua madunya tuh. Astagfirullah. Madu. Amalkan itu. Ada badan amalan untuk tangan ya, penyakit tangan ya. Di kitab Kaifatakun Ghaniyan tuh. Kalau kalian tidak tahu kan? Gimana caranya amalannya? Makanya saya bilang rangkum
Ayo rangkum, mau nak rangkum nanti saya ngerangkum nanti, dijual. Niat saya ada tuh, kayak keren juga. Niatnya nauzubillah, jangan cari uang ya. Niat apa? Kita mempermudah orang untuk berdoa mencari rezeki. Amalan anti miskin. Weh. Kalau judul buku tuh harus itu ya. Jangan kayaknya ini amalan untuk apa? Mana orang penulis tidak yakin kok. Semoga buku ini enggak lah, itu engkau dimambol, tapi apa amalan anti miskin. Wah, dijamin Rasulullah. Ya boleh bawa nama agama kan, laris dagangannya tuh. Niat kita nauzubillah, jangan cari uang niat kita ya. Ya dapat uang alhamdulillah. Kan salah satu khasiatnya ini kan. Coba yang saya bilang kemarin tuh, urutkan. Tamat nih kan, menjelang daripada nggak ada kerjaan besok, itu kerja pas puasa tuh, ngetik. Mantap. Kuala karangan, sebenarnya nggak karangan itu ya. Kalau bahasa Arab apa itu? Kalau bahasa Arab buku Indonesia apa namanya itu? Disusun ya. Disusun. Saya nggak tahu juga ke buku bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya itu jama'ahu wa rattabahu, dan diurutkan kan, kalian urutkan kan, jama'ahu wa rattabahu asy-syekh al-alim. Enggak usah nulis itu ya, nulis sendiri itu. Kecuali kalau orang lain yang nuliskan, jangan tambah lale asy-syekh al-alim al-allama al-marhum. Almarhum itu apa artinya? Enggak mau kalian dikasih rahmat sama Allah. Kalian cuma almarhum semua. Tapi adatnya nggak gitu, Ustaz. Al-adah muhakamah juga, Ustaz. Sombong mentang belajar qawaid fikih. Itu apa tadi? Betis ya, betis. Minha wajaba satru juz'in minar rukbati, wajib oleh menutup bagian dari lutut, ma'al aurati bersama aurat, wa satru juz'in, dan wajib menutup bagian minal wajhi dari wajah, marroksi bersama kepala, lil mar'ati bagi perempuan. Menutup aurat laki-laki bainas surrah war rukbah. Rukbahnya ini kan sebenarnya khilaf ya, ada yang bilang rukbah itu termasuk aurat, ada yang bilang tidak. Ini berarti mengatakan tidak termasuk aurat, berarti lutut itu nggak termasuk aurat. Jadi meskipun tidak termasuk aurat, wajib ditutup sedikit. Tapi kalau kalian pakai celana itu nggak akan tertutup sempurna tuh. Celana apa namanya tuh, 3/4? Enggak lah, itu lumayan itu. Celana yang sampai ke lutut misalnya, nutup aurat nih, Sad. Yakin tuh buka nanti itu pas jalan. Pas jalan kan ke atas dia itu. Kecuali kalau celananya ngikut alur gerakan kalian, gerak kalian tetap turun dia, naik dia. Jadi pasti ada sensor lututnya nih, Zat. Gimana pun gerakan saya, salto saya kan, celananya nggak melorot, tetap di sana. Dia itu mengikat lutut misalnya. Buat bisnis, mau otak bisnis ya gini kan ya. Efek kitab itu tuh. Tapi al-ithar bi ghairil ibadah, saya aja lah buat, iyalah silakan, saya enggak usah lah. Gitu. Gimana ya kita nih? Dalam ibadah aja kita enggak mau mengutamakan diri sendiri daripada orang lain, tapi surganya mau. Dikira mau enggak kalian besok di akhirat? Masuk mana? Saya masuk surga yang mepet-mepet neraka. Kalau kamu, saya di bukunya Firdaus sih. Anda apa-apa, ceng aja lah kita aja, biar kamu naik ke atas, biar saya di bawah aja. Mau enggak kalian? Saya di sini katanya surga yang ada Rasulullahnya. Tanya. Kalau kamu apa? Saya surga, buka jendela nampak tuh neraka tuh misalnya kan. Tukeran lah, ayo. Tanya. Mau kalian? Anda mau kan? Tapi kenapa dalam ibadah kalian mau? Baca Hudul Latif, anglah baca dan tari mah ngantuk mah. Orang rebutan, saya aja lah, Aden aja lah. Mik anak, dan pakai mik itu juga sama-sama baca. Aden mik iko aja, bertiga baca. Gitu, kan ada mana? Wang lah baca, kau lagi apa khusuk zikir kau. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Katanya.
Kalau 450 ini baru satu lah tidur lah. Jatuh tasbih. Wih, ala 100 rupanya lah. Itu ya Allah. Makanya kata orang, kalau kata guru saya, janganlah terlalu lancang kali sama Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke surga. Amalan kita apa? Itu yang ditanya dulu. Ya meskipun kita berhusnuzon, ya Allah tuh maha baik, bagaimanapun dosanya kami, pasti Allah tuh mau menerima. Iya, tapi nyadar. Nah tuh perlu ya, sifat sadar itu perlu. Satu kaidah lagi. Oh nggak bisa besok ya. Sekarang hari apa nih? Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu hatam insyaallah. Al-qaidatu tasi'atu wal isyrun, kaidah yang ke-29. Al-khuruju minal khilafi mustahabbun, bermula keluar dari khilaf ialah disunahkan. Ini juga termasuk kaidah yang lumayan sering muncul di kitab Fathul Mu'in. Artinya apa? Kita ulama A mengatakan itu tidak sunnah, itu tidak wajib. Ulama B mengatakan itu wajib. Maka kita, seandainya kita pengikut ulama yang mengatakan itu tidak wajib, maka kita disunahkan mengerjakan itu. Tujuannya apa? Agar keluar dari khilaf. Misalnya apa? Ta'awuz misalnya. Nanti ada ya. Nah, misalnya kita buat contoh lain, ta'awuz misalnya. Atau ada ta'awuz ada yang bilang wajib. Nggak tahu lainnya. Nggak tahu apa, nggak ada. Ada. Siapa? Saya Hasan. Insyaallah ada tuh ya. Kita Syafi'iyah wajib baca ta'awuz dalam sholat? Enggak. Oh, ternyata ada ulama mengatakan wajib. Maka bagi kita hukum membaca ta'awuz adalah sunnah. Biasa kalau di kitab tuh khurujan min khilafi man aujabahu. Itu di kitab biasa itu. Al-amsilah, tengok di sini ada juga contoh-contohnya. Minha istibabud dalki fi taharati, disunahkan menggosok di dalam bersuci. Wasti'abur ra'si, dan meratakan kepala bil masih dengan sapuan. Khurujan min khilafil imami malikin, agar keluar dari perselisihan Imam Malik. Qala, yang berkata Imam Malik biwujubihima, dengan wajib keduanya. Sunnah bagi kita Syafi'iyah menggosok anggota ketika berwudu. Kenapa disunnahkan? Karena ada pendapat ulama yaitu Imam Malik yang mengatakan hukum menggosok adalah wajib, itu juga meratakan. Makanya kata sering Buya bilang kan, seandainya kita mengerjakan semua sunnah dalam ibadah, sunnah-sunnah menurut kita Syafi'iyah, menggosoklah, ta'awuzlah, mengusap kepala, semuanya segala macam, itu pasti seluruh ulama sepakat ibadah yang kita lakukan sah. Nah ini mengusap kepala seluruhnya, jangan hanya wah anggo kok cuma segitu. Kan Syafi'iyah itu cukup 3 helai. Iya, cuman kalau rambutnya panjang diusap ujungnya aja. Sah enggak? Enggak sah. Standarnya apa yang diusap? Hah? Seukuran kepala. Kalau rambutnya keribu, diusapnya di ujung. Sah enggak? Enggak sah. Itu gimana tuh yang diusap? Apa? Yang tak keluar dari batasan kepala itu yang mana tuh? Berarti ini nggak boleh ya? Ini nggak boleh berarti saya usap. Kok boleh? Maksudnya? Tapi keluar dari ini keluar nggak dari batasan kepala nih? Masih kan dari kepala. Oh,
Bunda ya, Rasul bukan kepala ini. Maksudnya kepala tempat tumbuh rambut maksudnya. Kalau mengusap, berarti masuk kepala boleh ini yang diusap berarti. Ini uduk masuk roksi itu apanya? Bukan kepala ini ya. Kalau gitu boleh jangan ijtihad ya. Usap kepala berarti gini. Angkau usap pipi ya, pipi yang di kepala. Enggak gitu ya. Ini maksudnya itu. Nah gimana? Boleh nggak kayak perempuan rambutnya panjang gitu diusap ujungnya? Malah juga jilbab misalnya kan, dikeluarkannya rambut di ujungnya, diusapnya sah. Atau kalian misalnya punya rambut, punya rambut yang yang mahal tuh, yang keras. Kalau sama pula kayak semen nampaknya ditiup angin tidak bergerak lagi pun, gini pun tidak bergerak. Mantap rambutnya ya. Kalau membasuh itu pakai air hangat sana, direndam dulu selama 3 menit. Makanya saya agak malas pakai minyak rambut. Kenapa? Saya was-was saya nggak sampai air. Apalagi minyak rambut yang keras namanya itu. Nanti kalau kepakai air nanti masih terasa tuh minyak-minyaknya itu. Makanya saya jarang, kalau saya sih jarang pakai minyak rambut ya. Ya jangan di sunnah ya minyak rambut, tapi sunnahnya sekali aja kalau tidak salah saya. Ya terserah sih sekali, tidak harus sekali sehari, sesekali aja sunnahnya. Yang harus sering itu apa? Nyisir. Nyisir itu sering ya, jangan nanti yang belakang ke depan, yang belakang ke samping, buka pecinya kan, tidak beraturan, jangan. Tidak sah ya kalau ujungnya dipangkal. Diutamakan di sini tuh yang di ubun-ubun. Karena ada ulama yang mengatakan wajib di ubun-ubun, di rambut yang di ubun-ubun. Ubun-ubun itu apa standarnya? Ini. Ini dia. Kata orang ini. 4 jidat tuh. Hah? Enggak terstandar. Iya kalau profesor jangan. Yang jidatnya begini. Gini berarti itu ya. Sini ubun-ubunnya. Yang ada standar. Seingat saya nggak tahu dapat di mana, tak guru saya di kitab ini standarnya. Alis ini kan. Ini kan. Ini dia ubun-ubunnya. Kalau jarinya panjang gimana, Zat? Ya jari yang normal ya. Normal. Kalau nggak salah saya ada nggak tahu, entah guru saya bilang tadi kitab standarnya itu 1 ini. Kalau 4 itu wallahu alam lah ya, punya bun-bun. Tanyalah sama dokter. Ini ya jurusan IPA-nya. Minha istihbabu ghuslil mani, disunahkan menyiram mani. Qala al-Imam Malikun, berkata Imam Malik, biwujubihi, dengan wajibnya membasuh. Menurut mazhab Syafi'i, mani itu najis apa tidak? Tidak. Suci apa mutanajis? Suci ya. Jadi kalau ada di pakaiannya mani, boleh dibawa sholat? Boleh? Boleh. Tapi kita disunahkan untuk membasuhnya. Kenapa disunahkan? Karena Imam Malik mengatakan wajib. Ada yang mengatakan bahwa mani itu najis. Kalau Syafi'iyah mengatakan enggak najis, suci. Kenapa suci? Ya kita nih, masa ya kita lahir dari sesuatu yang najis? Itu logikanya. Suci ya. Itulah nanti muncul kasus seseorang berhadas besar tapi dia tidak berhadas kecil. Bisa nggak? Orang berhadas besar tapi dia tidak berhadas kecil. Bisa enggak? Kalau khurujul mani membatalkan wudhu. Oh iya. Ma kharaja minas, kalau ada
jus jeruk yang keluar ketika kencing batal tak wudhu. Ini mau kencing, katanya kencing pas keluar, rupanya tak kencing keluar, jus jeruk rupanya. Pas dites, oh ini memang murni nggak kencing nih, kata orang labor, kan ini jeruk. Cobalah rasakan. Memang jeruk misalnya, batal tak wudhunya? Kok ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak nih. Alah, batal tak wudhunya? Batal. Baik yang keluar itu memang ghaliban biasa keluar ataupun nadiron yang jarang keluar, tetap batal wudhunya. Jangan sampai tidak tahu ya. Tidak batal saat bahkan jus nak kencing saat. Ini kencing kan kopi. Karena kopi terus minumnya udah rusak mungkin pencerna apa namanya? Apa yang mengolah-ngolah itu apa itu? Kok ada yang bilang usus apa lambung? Saya dulu ahli ya masalah ini ya, sekarang udah lama saya nggak apa ya. Masuk kan langsung keluar misalnya kopi tanpa diproses, batal wudhunya, batal ya. Istibabul qasri fi safarin, disunahkan mengkosor pada perjalanan. Ya belughu marohila, yang sampai ia perjalanan 3 marhalah. Khurujan min khilafil imami Abi Hanifah, agar keluar dari khilaf Imam Abu Hanifah. Qala, yang berkata ya Imam Abu Hanifah biwujubihi. Kalau udah sampai 3 marhalah maka disunnahkan kita mengkosor. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah pendapat beliau mengatakan kalau sudah sampai 3 marhalah maka hukum mengkosor sholat adalah wajib. Asik nak? Abu Hanifah wajib. Saya mau sholat 4 rakaat tapi apalah daya. Asyik. Saya masuk Hanafi jadi saya sholat 2 rakaat ya. Kalau Syafi'iyah sunnah. Kenapa sunnah? Ini dia. Khurujan min khilafil Imam Abi Hanifah. Minha ijtinabu istiqbalil kiblati, menjauhi menghadap kiblat, wastidbaruha dan wastidbariha, dan membelakangi kiblat, ma'as satiri, bersama ada satir penutup. Khurujan min khilafil Imam Ats-Tsauri, karena agar keluar dari perselisihan Imam Ats-Tsauri. Qala, yang berkata ia Imam Ats-Tsauri biwujubil ijtinabi, dengan wajib menjauhi, artinya menjauhi istiqbalul kiblah dan istidbarul kiblah mutlaqan, secara mutlak. Imam Ats-Tsauri ini termasuk salah satu mujtahid mutlak juga. Imam Ats-Tsauri, Imam Ja'far, banyak ya. Cuman kenapa kok mazhabnya punah? Karena muridnya. Makanya kalian kalau ingin guru kalian selalu hidup, namanya sampai kapanpun terkenal segala macam, kalianlah penentunya. Bisa tidak kalian menghidupkan nama guru kalian? Kenapa kok? Kata orang, beberapa orang mengatakan, kenapa di dunia ini mayoritas mazhabnya Syafi'i? Karena murid Imam Syafi'i paling kreatif mengarang kitab. Kitab yang paling banyak itu mazhab Syafi'i. Matan, disyarah, dihasyiahkan, syarah, diringkas lagi, ringkas ini disyarah lagi, syarah ini disyarah lagi, nanti dihasyiah lagi, yang syarah ini diringkas lagi. Itu kerjanya itu. Oh ini banyak, dikumpulkan dibuat satu kitab. Makanya mazhab Syafi'i yang paling banyak di dunia ini. Bahkan ada yang bilang, kalau tidak salah saya, konon ada ulama yang mengatakan Imam Ats-Tsauri ini lebih alim daripada Imam Malik. Imam Malik mujtahid, Imam Malik. Tapi kenapa kok punah? Bukan apanya ya, bukan imamnya ya, apa namanya? Mazhabnya punah karena yaitu. Lalu kenapa saat hanya boleh berpegang kepada 4 mazhab? Kalau memang Imam Ats-Tsauri ini dikatakan bahkan ada yang lebih alim daripada salah satu 4 mazhab ini, karena mazhab Imam Ats-Tsauri ini pendapatnya tidak terkodifikasi. Tahu terkodifikasi? Tidak terbukukan. Jadi meskipun ada pendapat, tidak yakin, tidak bisa dipastikan benar nggak itu pendapatnya Imam Ats-Tsauri. Kenapa? Karena murid-muridnya tidak kreatif. Makanya kalian coba kreatif kalian. Pendapatnya Buya, kaul-kaul Buya kalian tulis. Makanya
sebisa mungkin. Kalau kata saya Said Muhammad, yang namanya santri itu tidak boleh tidak membawa pena dan buku kecil. Harus di kantongnya ada itu. Pena satu, buku apa? Kutek lah ya kita, buku kecil. Nanti ada syekhnya, gurunya berpendapat, tulis. Update status. Tapi buat nama gurunya, jangan nama kalian. Ini, bye. Apa misalnya? Siapa nama-nama gaul ini? Apa misalnya? NG, Angga kan NG, atau apa misalnya? NG strip NG. Jangan apa guru, atau kalian bukukan. Saya ada buku apa, buku yang tebal kulitnya, ada dijual loh, yang tebal kulitnya apa itu. Saya ada sekitar 3 atau 4 buku, isinya adalah pendapat guru saya, call guru saya. Meskipun guru saya ngutip Imam Ghazali mengatakan, saya tulis pendapat Imam Ghazali, tapi saya tulis ini ketika misalnya pengajian kiai itu, ini ketika ceramah ustadz itu, saya buat itu tuh. Jadi dibukukan, nanti disebarkan biar hidup guru kita, apa namanya, bukan hidup, apa namanya ya, biar namanya tetap ada sampai kapanpun. Ini Imam Thawri ini. Di depannya ada Sufyan ya. Punah juga tuh. Karena tidak dipertahankan sama kawan-kawannya. Kawan-kawannya membiarkan dia punah. Allahu lanjut. Karahatu sholatil munfaridi, dimakruhkan. Tadi apa? Udah ya. Tadi udah ya. Ini buang air. Kan kalau Syafi'iyah makruh menghadap dan membelakangi kiblat kalau tidak ada satir. Berak kalau di tengah lapangan tuh sama cing. Karin nampaknya cing. Dia lancar kok. Ya Allah. Itu baru makruh. Tapi kalau tertutup makruh Syafi'iyah? Enggak makruh. Kemanapun boleh hadapkan. Tapi kalau pendapatnya Imam Ats-Tsauri, hukumnya wajib, malah ya, wajib mutlakon, baik ada satir ataupun tidak. Maka kita agar khurujan min khilaf Imam Ats-Tsauri, maka hukumnya hukum tidak menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika buang air, meskipun ada satir, hukumnya sunnah. Minha karahatu sholatil munfaridi, dimakruhkan sholat sendiri khalfas sofi, di belakang saf. Khurujan min khilafi, keluar min khilafin, agar keluar dari perselisihan, min ibtoliha, dari kebatalannya sholat, minal imami Ahmada, dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan kalau ada orang sholat sendiri, ini saf 2 penuh, saf ketiga cuma dia sendiri, menurut Imam Ahmad itu sholatnya batal. Kalau Syafi'iyah tidak batal, ya makruh, tidak batal. Ya, dah. Lalu kalau sholat gimana hukumnya? Makruh. Kenapa makruh? Karena untuk keluar dari pendapat yang mengatakan batal. Kan kalau batal di bawahnya apa? Makruh. Kalau wajib di bawahnya sunnah. Makanya ini makruh hukumnya. Karahatu mufaraqatil imami, makruh mufaraqah imam, memisah dari imam, berpisah dari imam. Bila uzrin, dengan tanpa uzur. Khurujan min khilafin, agar keluar dari perselisihan. Min ibtoliha, dari batalnya solat. Minal imami Dauda, dari Imam Ad-Daud. Ini juga termasuk mustahid ya. Jadi nggak boleh kita, makruh hukumnya mufaraqah kalau tidak ada mufaraqah dalam sholat, kalau tidak ada uzur. Kenapa? Karena ada imam ulama yang mengatakan kalau ada makmum mufaraqah tanpa ada uzur, maka sholatnya batal, maka dihukumi makruh. Tanbihun
limura'atin khilafi syurutin, untuk menjaga khilaf ialah bagi menjaga khilaf sebermula beberapa syarat. Ada beberapa syarat yang terpenuhi untuk kita menjaga khilaf. Jadi tidak semua perbedaan pendapat harus kita jaga. Oh, imam itu wajib, maka kita sunnah lah kita ngerjakan. Oh, imam itu mengatakan haram, maka sebaiknya kita makruh aja. Tidak semua pendapat. Ada beberapa syarat. Di sini ada berapa ini? 3 pendapat. Ada 3 syarat. Yang pertama, alla yuqi'a, bahwa tidak terjadi, bahwa tidak apa artinya ya? Terjadi atau tidak melakukan, terjerumus mura'atuhu, oleh menjaga khilaf fi khilafin akhara, pada khilaf yang lain. Wa min sama, dan dari sana, kana faslul witri, ada oleh memisah witir, afdola, ialah lebih utama, min waslihi, dari menyambung witir, walam yura'a, dan tidak dijaga, khilaful imami Abi Hanifata, akan oleh khilafu, akan perselisihan Imam Abu Hanifah, li'anna minal ulama, karena sungguhnya ialah dari ulama, man, bermula orang, la yujizul wasla, yang tidak membolehkan, ia man, ia ulama, akan wasol. Witir 3 rakaat. Ada yang bilang 1 salam, ada yang bilang 2 salam, 2 1. 2, ada 3, ada yang 2 1. Menurut Syafi'iyah, di kitab-kitab, lebih bagus 3 rakaat 1 salam atau 2 1? 2 1. Loh, muncul pertanyaan, kenapa kok Syafi'iyah, kenapa kok kita tidak mengatakan sunnah hukumnya 3 rakaat 1 salam? Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah mengatakan wajib kalau witir itu 3 rakaat 1 salam. Kenapa? Karena kalau kita seandainya ingin menjaga pendapatnya Imam Abu Hanifah sehingga kita mengatakan sunnah 3 rakaat 1 salam, nanti ternyata ada ulama lain yang mengatakan wajib dipisah. Maka oleh karena itu tidak perlu kita dalam kasus ini mura'atul khilaf. Kenapa? Karena kalau kita ingin mura'atul khilaf dari pendapat Imam Abu Hanifah akan bertentangan dengan pendapat yang lain. Maka kalau gitu gimana? Ya sudah, ikut pendapat kita sendiri. Maka kita mengatakan lebih utama 2 1. Dipisah 2 1. Paham? Misalnya saya berpendapat bahwa inilah misalnya ya, saya berpendapat bahwa witir itu 2 1. Oh, ternyata Rizky Nur berpendapat, ulama, ini ulama ya, bukan anggaplah ya, ini ulama nih ya, calon ulama ya. Rizky Nur berpendapat harus 3 rakaat 1 salam. Seharusnya kan kalau ikut kaidah al-khuruj minal khilaf, maka saya berpendapat sunnah hukumnya 3 rakaat 1 salam. Tapi nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau saya mur'atul khilaf dengan pendapatnya Rizky Nur, saya akan bertentangan dengan pendapatnya Majid. Kenapa? Karena ternyata ada ulama lain, yaitu Majid, yang berpendapat wajib 2 salam. 2 1. Bukan 2 1 2 ya. 2 1. Wajib 3 rakaat 2 salam. Maka karena ada di satu sisi ada ulama yang mewajibkan 3 salam, 1 salam 3 rakaat, ada yang mengatakan wajib 2 1, ya sudah, saya tidak perlu mura'atul khilaf, ikut pendapat sendiri. Apa pendapat saya? Lebih utama sholat 2 rakaat, 2 rakaat lagi kan, 2 salam 3 rakaat. Paham? Jadi syaratnya tidak boleh mura'atul khilaf. Tidak boleh karena kita mura'atul khilaf dengan satu ulama menyebabkan kita bertentangan dengan ulama
ulama lain. Itu yang pertama. Asani yang kedua, Allah yukhalifa sunnatan tsabitatan, bahwa tidak menyalahi ia muru'atul khilaf akan sunnah yang tetap atau sunnah yang valid. Bahasa kerennya valid. Wa min sama, dan dari sana sunnah raf'ul yadaini, disunahkan akan mengangkat dua tangan fi sholati pada solat, walam yubala, dan tidak diperhatikan biro'yiman, dengan pendapatnya ulama, kola yang berkata iyaman, biibtolihi, dengan membatalkannya raf'ul yadaini as-sholata akan solat. Hati-hati marji domirnya ya. Biibtolihi, dengan membatalkannya raf'ul yadaini as-sholata akan solat. Siapa man itu? Minal hanafiyati, nyatalah dari ulama Hanafiyah. Li'annahu, karena sesungguhnya raf'ul yadain sabitun anin nabi, ialah tetap dari Nabi SAW, min riwayati nahwi khamsina sahabiyan, dari riwayat sekitar 50 sahabat. Bagi kita Syafi'iyah itu dianjurkan mengangkat kedua tangan ketika sholat, Allahu Akbar. Tapi ulama Hanafiyah mengatakan kalau mengangkat dua tangan ketika sholat hukumnya batal. Kalau kita ikut kaidah maka seharusnya disunahkan tidak mengangkat kedua tangan. Kenapa? Khurujan min khilafi al-Hanafiyah, agar keluar dari perselisihan pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan kalau mengangkat tangan batal. Tapi khilaf ini tidak perlu diperhatikan, nggak perlu kita muru'atul khilaf. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis. Kenapa? Karena ada sekitar 50 riwayat hadis dari sahabat yang mengatakan disunnahkan mengangkat tangan. Karena khilaf ini bertentangan dengan hadis, maka tetap kita mempertahankan hadis. Makanya menurut Syafi'iyah tetap disunnahkan mengangkat dua tangan. Tapi jangan salahkan orang yang tidak mengangkat tangan, karena ini hanya perkara khilafiyah. Sunnah marah Hanafiyah nanti ini, kok batal kok sunnah bulu katanya. Khilafiyah, bilang khilafiyah. Ats-tsalisu, yang ketiga, yaqwa mudrikuhu, bahwa kuat oleh dalilnya. Bihaitsu la yu'addu hafwatan, dengan sekira tidak dianggap ia mudrik hafwatan akan sebuah kekeliruan atau kesalahan. Syarat yang ketiga adalah dalil yang dijadikan dasar oleh ulama yang berbeda pendapat, yang kita ingin jaga khilafnya, itu dalilnya harus kuat. Jangan sampai dalil yang digunakan itu dalil yang salah. Wa min sama, dan dari sana, dari syarat ini, karena saumu fi safari, ada oleh puasa pada safar, afdola ialah lebih utama, afdola ialah lebih utama, liman qawiya alaihi, bagi orang yang kuat ia orang atasnya puasa. Walam yubala, dan tidak perlu diperhatikan biqauli ba'di ahli zohiri, dengan pendapat sebagian ahli zohir, annahu, apa pendapatnya, annahu, bahwa sesungguhnya puasanya orang yang di dalam safar, yang pada safar, la yasihu, ialah tidak sah. Pendapatnya ba'du ahli zohir, mereka berpendapat kalau ada orang yang ketika safar, ketika dia di dalam perjalanan dia tetap berpuasa, itu puasanya tidak sah. Intinya apa? Jadi menurut ahli zohir, kalau orang musafir maka wajib tidak berpuasa. Oh ya, asik nih, yuk ikut. Kan kalian safar kan dari kulit, tapi malam pula ya, pulangnya bisa. Tapi tidak perlu diperhatikan pendapat itu. Kenapa? Karena pendapat itu didasarkan dengan dalil yang keliru. Mudrik itu bukannya dalil ya, tapi bisa juga
logika. Apa nih? Berpikir, logikanya keliru. Karena logikanya keliru, dalilnya salah, maka lebih utama kalau dia kuat puasa. Itu ya, ini termasuk rukhsah yang rukhsah kan banyak kan? Ada yang wajib, ada yang ini rukhsah yang salah. Mana ada rukhsah yang haram? Malah rukhsah haram boleh. Yang khilaful aula. Kalau dalam safar mampu puasa, saya tidak pusing, saya tidak mual segala macam, maka sebaiknya puasa. Kalau tidak puasa boleh, rukhsah itu. Tapi khilaful aula. Mana lah kalian ni udah lewat, udah sampai membahas mantuk mafhum, tapi yang mukaddimah ni belum lagi diogasai. Biasa Ustaz. Kenapa? Ta'aru ya lah talayang ke talayang. Al aslu at-talayang. Pada asalnya kalau belajar itu talayang Ustaz. Ila madalad dalilu ala khilafihi. Walaysa kullu khilafin jaa mu'tabaron illa khilafun lahu hazzun minan nadhar. Walaysa kullu khilafin, dan tidaklah setiap khilaf itu jaa mu'tabaron, ialah datang ia khilaf mu'tabaron, diperhitungkan, dalam keadaan diperhitungkan. Illa khilafun, kecuali khilaf lahu hazzun minan nadhar, kecuali khilaf yang ialah bagi khilaf hazzun minan nadhar, bagian dari nazar. Nazar itu apa? Berfikir. Artinya tidak semua khilaf itu perlu diperhitungkan. Kayak ini yang ketiga maksudnya nih ya. Tidak semua khilaf itu perlu kita mura'ah. Khilaf apa yang perlu diperhitungkan? Adalah khilaf yang didasarkan dengan argumen yang bagus. Oh ini nih gini, kenapa? Karena alasannya ini. Oh ini mantap argumennya nih, maka perlu kita perhatikan. Asalnya kita mengatakan itu tidak perlu diperhatikan, tapi karena ada ulama mengatakan wajib dengan argumen yang mantap, maka kita anggap hukumnya sunnah. Oh kita mengatakan itu tidak haram. Oh tapi ada ulama mengatakan haram. Apa dalilnya? Mudriknya apa? Logikanya gimana? Begini gini. Ini mantap nih logikanya nih. Ini mantap nih alur berpikirnya nih. Oke, kita iktibar, kita anggap ini muktabar, maka kita anggap hukumnya makruh. Qala Allah Ta'ala wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.